Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Rektor Universitas Pendidikan Indonesia yang kami hormati, jajaran pembina, penasehat, penyelenggara dan pengurus program tutorial PAI SPAI yang kami banggakan, para peserta program tutorial mata kuliah pendidikan agama Islam dan seminar pendidikan agama Islam yang kami banggakan. Alhamdulillah pada semester ini, semester genap tahun akademik 2020-2021, Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita dipertemukan kembali dalam kegiatan tutorial PAI SPAI semester genap tahun akademik 2020-2021. Sehubungan dengan masih dalam keadaan masa pandemi COVID-19, maka kegiatan tutorial PAI SPAI sebagaimana edaran rektor tentang penyelenggaraan kegiatan akademik di semester genap ini masih dilaksanakan secara daring. Perkenankan, saya Agus Fahrudin, Ketua Penyelenggara Program Tutorial PAI SPAI Universitas Pendidikan Indonesia, menyampaikan laporan persiapan tutorial PAI SPAI pada semester ini. Program tutorial PAI SPAI merupakan kegiatan akademik sebagai tugas terstruktur mata kuliah PAI dan SPAI dan menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya mewujudkan kedudukan dan peran strategis mata kuliah PAI dan SPAI dalam mendukung dan membina mahasiswa UPI untuk menjadi insan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, sejalan dengan moto UPI sebagai kampus ilmiah, edukatif, dan religius. Mengingat kedudukannya ini, maka mengikuti program tutorial PAI SPAI bagi mahasiswa yang mengontrak mata kuliah PAI dan mata kuliah SPAI adalah sebuah kewajiban. Dan kelulusan program tutorial PAI SPAI menjadi syarat kelulusan mata kuliah PAI dan SPAI. Dalam kegiatan program tutorial PAI, ada 3 capaian yang ingin kita capai bagi para peserta. Yang pertama, mahasiswa memiliki wawasan yang luas dan terbuka dalam memahami ajaran Islam secara tekstual dan kontekstual dalam konteks keberagaman pemahaman keberagamaan dan perkembangan peradaban yang semakin dinamis. Yang kedua, mahasiswa memiliki pemikiran dan sikap yang moderat, bijaksana, dan toleran dalam interaksi kesehariannya, baik antar sesama umat seagama maupun dengan yang berbeda agama dalam kerangka Islam rahmatan lil alamin. Yang ketiga, mahasiswa terbiasa mengamalkan amaliyah kesalehan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, kampus, maupun masyarakat, baik lokal, regional, nasional, maupun global, dalam mewujudkan perannya sebagai penganut agama dan warga negara Indonesia yang baik. Untuk mencapai capaian ini, ada 2 kegiatan utama dalam kegiatan tutorial PAI pada masa pandemi COVID-19 ini, yaitu kegiatan kuliah duha dan kegiatan tutoring pembiasaan amaliyah kesalehan yang dilaksanakan secara daring. Kegiatan kuliah duha lebih mengarah pada penguatan wawasan keislaman mahasiswa dengan menitik beratkan pada wawasan keislaman yang bersifat kontekstual, global, dan inklusif, berbasis penerapan Islam rahmatan lil alamin. Sementara kegiatan tutoring pembiasaan amaliyah kesalehan menitik beratkan pada pembiasaan praktik-praktik amaliyah kesalehan secara luas yang mencakup amaliyah kesalehan ritual atau ibadah wajib dan ibadah sunnahnya, kesalehan sosial, dan kesalehan lingkungan yang kemudian dilaporkan dalam bentuk refleksi diri sebagai wujud nyata upaya mahasiswa dalam meningkatkan kualitas iman dan ketakwaannya. Kegiatan kuliah duha tatap maya dilaksanakan secara daring setiap 2 pekan sekali, pada pekan kedua dan pekan keempat setiap bulannya. Dilaksanakan dalam bentuk kelompok dengan menggunakan aplikasi Zoom yang disediakan oleh penyelenggara dan pengurus. Setiap kelompok berisi gabungan beberapa kelas lintas program studi dan lintas fakultas.
Setiap kelompok berjumlah 200-300 orang dan dikoordinir oleh satu orang dosen dari pihak penyelenggara dan beberapa mahasiswa dari pihak pengurus. Kuliah duha tatap muka daring dilaksanakan maksimal selama 60 menit. Kemudian ada kuliah duha dalam bentuk rekaman video. Rekaman video kuliah duha dibuat oleh penyelenggara dan dosen pemateri. Rekaman ini dipublikasikan kepada peserta tutorial pada minggu yang tidak dilaksanakan tatap muka daring melalui channel YouTube tutorial dan wajib ditonton oleh seluruh peserta tutorial PAI. Rekaman video kuliah duha ini berdurasi selama 15-30 menit. Peserta tutorial wajib menyusun resume intisari materi rekaman video kuliah duha tersebut. Kemudian, kegiatan tutoring pembiasaan amalia kesolehan dilaksanakan dalam bentuk refleksi kegiatan pekanan, pembiasaan amalia kesolehan, dan tutoring tatap muka daring setiap 2 pekan sekali. Refleksi kegiatan pekanan dilaksanakan dengan cara setiap peserta tutorial mengisi instrumen kegiatan yang telah dibuat penyelenggara dalam bentuk Google Form. Instrumen ini berisi refleksi upaya peningkatan iman dan takwa yang telah dilakukan mahasiswa melalui pembiasaan amalia kesalehan selama 1 pekan. Hasil refleksi menjadi bahan diskusi dengan tutor pada saat tutoring tatap muka. Tutoring tatap muka dilaksanakan dalam kelompok kecil berbasis kelas dengan menggunakan aplikasi Zoom. Link Zoom dibuat oleh penyelenggara dan pengurus tutorial. Setiap kelompok diisi oleh mahasiswa dalam satu kelas dan dibimbing oleh seorang tutor. Tutor adalah mahasiswa senior yang menjadi pengurus tutorial. Tutoring tatap muka dilaksanakan maksimal selama 60 menit. Kemudian untuk mengukur kelulusan tutorial, dilakukan penilaian kelulusan tutorial. Kelulusan diambil pertama dari nilai kehadiran dan partisipasi peserta tutorial PAI dalam tatap maya kuliah duha dan rekaman video kuliah duha. Kemudian yang kedua, kehadiran dan partisipasi peserta dalam tatap muka tutoring daring. Yang ketiga, dari resume kuliah duha, dan yang keempat, dari laporan pekanan refleksi pembiasaan amalia kesalehan. Penentuan lulus tidaknya tutorial akan diserahkan kepada masing-masing dosen pengampu mata kuliah berdasarkan data yang diberikan oleh pengurus tutorial PAI. Jumlah peserta tutorial PAI semester genap tahun akademik 2020-2021 sebanyak 2.832 yang tersebar di 4 fakultas, yaitu FIV, FIPS, FEB, dan FESD. Demikian untuk program tutorial PAI. Sementara untuk program tutorial SPAI juga memiliki 3 capaian pembelajaran setelah mahasiswa nanti mengikuti kegiatan program tutorial SPAI ini. Yang pertama, mahasiswa mampu berpikir kritis, merancang dan menemukan solusi dalam memecahkan beragam permasalahan keberagamaan dalam konteks kehidupan sosial dengan mensinergikan antara ilmu agama Islam dengan disiplin ilmu yang digelutinya dan juga lintas disiplin ilmu. Yang kedua, mahasiswa memiliki pemikiran dan sikap yang moderat, bijaksana, dan toleran dalam interaksi kesehariannya, baik antar umat seagama maupun dengan yang berbeda agama. Dan yang ketiga, mahasiswa terbiasa berperan dalam masyarakat melalui kontribusi nyata dalam bentuk keikutsertaan dalam beragam aktivitas di kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, kampus, maupun masyarakat, baik lokal, regional, nasional, dan global, dalam mewujudkan perannya sebagai penganut agama dan warga negara Indonesia yang baik. Untuk mencapai capaian tersebut, maka program tutorial SPAI dilaksanakan dalam bentuk kegiatan webinar tematik yang juga dilaksanakan secara daring. Webinar ini menitik beratkan pada kajian fenomena sosial keagamaan masyarakat tertentu yang dipandang dari perspektif Islam dan perspektif disiplin ilmu. Mahasiswa perwakilan setiap prodi bertindak sebagai penyaji pada setiap webinar. Pengurus tutorial menjadi fasilitator, dosen muda PAI, SPAI sebagai moderator, dan dosen pembimbing menjadi pengarah jalannya webinar.
Kegiatan webinar dilaksanakan dalam bentuk tatap muka daring setiap 2 minggu sekali melalui aplikasi Zoom. Link Zoom sendiri disediakan oleh penyelenggara dan pengurus tutorial. Satu kelompok webinar terdiri atas kelompok mahasiswa dari berbagai program studi dan lintas fakultas. Webinar membahas satu tema tertentu dan dikaji oleh perwakilan kelas pada setiap prodi lintas fakultas, lintas disiplin ilmu, sesuai dengan disiplin ilmu yang digelutinya. Satu kelompok webinar dibimbing oleh seorang dosen PAI senior sebagai pengarah, seorang dosen muda PAI sebagai moderator, dan dibantu oleh seorang mahasiswa pengurus tutorial sebagai petugas administrasi. Tema-tema webinar disusun oleh penyelenggara. Tema-tema ini disusun secara tematik dengan mempertimbangkan kondisi terkini dan isu-isu kontemporer, baik isu-isu lokal, nasional, maupun global. Pelaksanaan webinar disusun dalam bentuk jadwal webinar. Untuk mengukur ketercapaian tersebut, maka dilakukan penilaian tutorial SPAI. Penilaian tutorial SPAI diberikan pada 3 aspek. Pertama, kehadiran peserta dalam tatap maya webinar tutorial SPAI. Yang kedua, partisipasi peserta dalam tatap maya webinar tutorial SPAI. Dan yang ketiga, dari resume webinar. Kelulusan tutorial SPAI diserahkan kepada masing-masing dosen pengemban mata kuliah SPAI berdasarkan data yang diberikan oleh penyelenggara dan pengurus tutorial SPAI. Untuk semester genap ini, jumlah peserta tutorial SPAI sebanyak 2.492 yang tersebar di 4 fakultas, yaitu FIV, FIVS, FPEB, dan FPSD. Demikian laporan persiapan tutorial PAI SPAI semester genap tahun akademik 2020-2021. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, dan keistiqomahan bagi kita dalam menjalankan nilai-nilai kebaikan, dalam menuntut ilmu, dan semoga kita semua mendapatkan kebaikan dari segala apa yang kita perbuat. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program tutorial PAI dan SPAI Universitas Pendidikan Indonesia sebagai kegiatan akademik merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan kedudukan dan peran strategis mata kuliah PAI SPAI dalam mendukung dan membina mahasiswa UPI untuk menjadi insan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, sejalan dengan moto UPI sebagai kampus ilmiah, edukatif, dan religius. Pada semester ganjil tahun akademik 2020-2021, program PAI SPAI tetap dilaksanakan dengan menyesuaikan masa pandemi COVID-19. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi saya buka program tutorial PAI SPAI pada semester ganjil tahun akademik 2020-2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, Universitas Pendidikan Indonesia memiliki 3 moto sebagai kampus edukatif, ilmiah, dan religius. Berkaitan dengan moto religius, ada salah satu program fenomenal, yakni program tutorial PAI dan SPAI. Tentunya, mengetahui seluk-beluk tentang program ini sudah sepantasnya kita lakukan. Oleh karena itu, telah hadir bersama kita salah satu pelaku sejarah dan juga pernah menjabat sebagai ketua penyelenggara, dan alhamdulillah telah hadir Bapak Dr. Andes Toto Suryana MPD. Mari kita sapa beliau. Pak Toto, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, Pak Iman. Alhamdulillah. Bincang kita kali ini, Pak, berkaitan dengan informasi penelusuran sejarah yang menggunakan perspektif analisis situasional. Sekiranya ada 4 pertanyaan. Pertama adalah apa sejarah yang melatar belakanginya, kemudian SDM yang terlibat kala itu, dan seperti apa kebijakan Universitas Pendidikan Indonesia, serta bagaimana pelaksanaannya. Oleh karena itu, 4 pertanyaan ini penting untuk Bapak jelaskan pada kita semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman. IKIP Bandung mungkin pada seputaran tahun 80-an, 80-90, itu kondisi IKIP Bandung pada saat itu tidak seperti saat ini ya. Terutama dari sisi akhlak ya, penampilan dan lain sebagainya. Jadi masih jauh dari kondisi yang diharapkan. Sementara itu mata kuliah MKU ya, Pendidikan Agama Islam, diamanati untuk mewujudkan mahasiswa atau calon sarjana yang punya kepribadian Muslim. Sementara lingkungan tidak mendukung pada saat itu, ya, tahun 80-an. Kemudian dosen PAI yang waktu itu masih sangat terbatas, dosen yang mengampu langsung PAI, dan dibantu oleh para dosen dan para senior dari dosen yang lain yang punya visi yang sama untuk mengembangkan Islam di kampus, sepakat untuk memperkaya PAI ini di luar kelas. Karena bagaimanapun PAI, Pendidikan Agama Islam sebagai MKU, itu memerlukan penciptaan suasana yang mendorong terjadinya internalisasi. Maka diperlukan kegiatan kurikuler yang berada di luar kelas. Maka kemudian muncullah tutorial di awal ini oleh beberapa dosen ya, kemudian yang mewajibkan mahasiswanya ikut tutorial di Masjid Al-Furqan yang waktu itu bukan seperti Al-Furqan sekarang, masih sangat sederhana. Kemudian kita sama-sama dosen muda waktu itu berjuang untuk terus tutorial ini ada dan tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari PAI. Itu berlangsung cukup lama ya, mungkin sekitar 15 atau 20 tahun. Sampai kemudian dosen pun bertambah dan kita semakin kokoh, kuat untuk menjadikan tutorial ini sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan di IKIP pada saat itu. Tokoh-tokoh yang perlu kita ingat itu saya bisa sampaikan dari mulai Bapak Kiai Haji Muslim Nurdin sebagai ulama di IKIP Bandung pada saat itu. Beliau dari jurusan Bahasa Indonesia. Ada Profesor Pakri Gafar yang kemudian menjadi rektor. Lalu kemudian Bapak Kiai Haji Sofyan Taftazani yang kemudian menjadi Wakil Rektor 3. Kemudian Bapak Zulkabir yang kemudian menjadi Wakil Dekan di EPTK.
Nah, mereka para senior inilah yang mendorong, memotivasi kita, dosen-dosen PAI yang muda pada saat itu untuk berkiprah mengembangkan tutorial ini. Baru pada tahun 2007, tutorial ini resmi menjadi bagian tak terpisahkan. Kalau sebelumnya kita hanya punya payung hukum tahun 84 dengan kampus religius, ilmiah edukatif religius, maka pada tahun 2007 ini SK Rektor keluar yang menetapkan bahwa program tutorial ini menjadi bagian tak terpisahkan dari akademik, sistem pengelolaan akademik di IKIP Bandung pada saat di Universitas Pendidikan Indonesia. SK Rektor turun, maka mulai terorganisasikan dengan baik. Ada penyelenggara, yaitu dosen, dan kemudian ada pengurus teknis, yaitu mahasiswa. Pada awal ini saya diamanahi untuk menjadi ketua penyelenggara selama kurang lebih mungkin 10 tahun. Dan kalau kita lihat juga ke belakang, bahwa tutorial walaupun belum resmi waktu itu, sebelum tahun 2007, tapi kiprahnya luar biasa. Terlihat terutama pada sikap-sikap mahasiswa yang lebih nampak sebagai guru muslim. Jadi tidak heran kalau dampaknya secara signifikan terjadi, walaupun waktu itu belum ada penelitian. Tetapi dari sikap keseharian mahasiswa kita sudah cukup bagus. Apalagi pasca 2007. Jadi sudah jadi sistem sedemikian rupa sehingga bukan hanya PAI yang tutorial, juga SPAI. Kan nampak. Jadi ternyata di tutorial yang beberapa jam ada di kampus itu telah memberikan pembekalan, terutama dalam pembinaan akhlak mereka. Jadi ada jam-jam di mana mereka berada di kampus. Sengaja memang menempatkan PAI dan tutorial pada semester-semester awal itu sebagai bentuk ucapan selamat datang bagi mahasiswa ya di kampus, mereka masuk ke tutorial. Dan SPAI di semester-semester akhir itu menjelang mereka lulus dan wisuda. Sehingga terjadi proses pendidikan di UPI ini dengan suasana yang religius, yaitu program tutorial, baik PAI maupun SPAI. Karena itu patut kita berterima kasih kepada para pimpinan UPI dari waktu ke waktu yang concern terhadap pengembangan pendidikan agama Islam di UPI ini, yang konon katanya program yang seperti ini baru sebagian kecil saja ada di perguruan tinggi umum, apalagi perguruan tinggi negeri. Alhamdulillah di UPI, dan insya Allah barangkali tambah usia, tambah tahun, pengelolaan program tutorial akan semakin bagus. Saya optimis mengenai hal itu. Terakhir barangkali kepada para peserta yang hadir, yang menyaksikan dan ikut tutorial semester ini, kita berharap dari para pendahulu, barangkali orang tua, bahwa kesempatan Anda terbuka untuk menjadi apapun di sini ya, lewat tutorial. Silahkan hayati lebih dalam apa itu agama Islam yang Anda bawa sejak lahir di lingkungan Anda. Lalu jadilah Anda unggul. Karena seorang muslim itu bukan hanya dia ibadah ritualnya bagus, tapi juga menampilkan pikiran-pikiran dan kreativitas serta inovasi yang tinggi. Itu yang disebut keunggulan. Ya. Islam mengajarkan keunggulan, dan keunggulan masa depan itu insya Allah ada di tangan Anda semua. Kami semua optimis. Silakan nikmati tutorial dari awal sampai akhir. Ya. Apa yang Anda tahu, Anda amalkan. Walaupun hanya sedikit. Terima kasih Pak Iman, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan paparan yang luar biasa dari Bapak Dr. Andes Toto Suryana MPD, dan itu semua menjadi literasi yang luar biasa. Artinya kita semua bisa memahami tentang seluk-beluk program tutorial PAI SPAI Universitas Pendidikan Indonesia.
Demikian bincang-bincang kali ini. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.